Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, juga kepala sekolah. Mohon izin hari ini kami akan presentasi mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran yang berbasis proyek yang berbasis dengan sport education dalam permainan tradisional benteng. Yang pertama adalah latar belakang. Sport education di sini, model SEM adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru pengalaman olahraga nyata dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi, keterampilan, dan pemahaman siswa tentang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada siswa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mengeksplorasi, mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, peralatan wasit, mencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM, Sport Education Model, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari keterampilan teknik strategi, aturan permainan, serta pemahaman tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. SEM di sini dapat menumbuhkan kepemimpinan siswa dengan memberikan kesempatan maupun ruang, melibatkan siswa dalam memberikan suara voice atau pilihan choice dan keterampilan ownership, kepemilikan, memperdayakan siswa saat program sekolah dilaksanakan sampai melibatkan siswa melalui evaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuhkan perkembangan kepemimpinan siswa. SEM yang akan dilaksanakan kompetisi permainan tradisional benteng antara kelas di SDN Batu Kerbu 1 ini sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar komunitas belajar di SDN Batu Kerbu yang sekarang kita laksanakan. Hasil daripada identifikasi aset yang ada di sekolah ini dapat digunakan untuk memanfaatkan kegiatan kompetisi tersebut, mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya, dengan mengadakan kompetisi antar kelas tersebut. Siswa dapat mengalami kompetisi secara kontekstual, dapat menghadapi tantangan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Kompetisi dipilih karena adanya voice dan choice, banyak minat murid termasuk survei dengan perwakilan setiap kelas. Di sini saya mengambil permainan tradisional. Kenapa? Karena mungkin di zaman sekarang ini permainan tradisional itu sudah semakin hilang. Jadi anak-anak itu sekarang sudah lebih dominan bermain dengan yang lebih modern. Sehingga saya beranikan diri mengambil permainan tradisional seperti permainan benteng di sini sebagai pilihan dalam pembelajaran berbasis proyek sport education. Yang kedua, ini tujuan proyek. Yang pertama, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Dua, terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, sehat, gembira, dan berprestasi, pemahaman siswa tentang olahraga, dan membantu mereka mengembangkan pengetahuan keterampilan setiap nilai-nilai
sosial melalui pengalaman nyata permainan peran yang diminatinya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran penerapan belajar aktif, di mana siswa ini terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan capaian. Capaian, di mana capaian di sini pemahaman tentang aturan pertandingan. Jadi anak-anak itu diberi pemahaman dulu tentang peraturan di dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya, pengembangan keterampilan individu, kepemimpinan yang bertanggung jawab, kerjasama tim, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. Itu capaian dalam sport education. Langkah-langkahnya, di sini langkah-langkahnya. Satu, pemilihan peran dalam program kegiatan. Jadi anak-anak itu dipilih di dalam program tersebut, ya. Dilanjutkan dengan yang kedua, technical meeting, latihan pertandingan antar tim, pemeliharaan dalam tahapan aspirasi. Yang kelima, kolaborasi antar tim. Terus struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar atau kombel. Struktur program, satu, kurikuler atau ekstra kurikuler. Ini pelajaran tambahan, ya. Yang kedua, siswa yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai kelas 3 itu menjadi supporter, kelas 4 sampai kelas 6 itu menjadi pesertanya. Terus mitra dalam komunitas belajar. Mitra dalam komunitas belajar di sini penanggung jawab adalah kepala sekolah. Komunitas belajar yang menjadi lokomotif fasilitator adalah komunitas sekolah terdiri dari guru mapel, guru kelas, dan teknik. Mitra dengan operator sekolah ini dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator tiap kelas dengan masing-masing kelas. Peserta dengan lainnya yang terlibat berasal dari siswa. Mitra dan sponsor dari orang tua murid dan perusahaan. Itu mitra yang terlibat dalam komunitas belajar. Kapasitas yang harus dimiliki, sini kapasitas yang harus dimiliki sekolah memiliki kepala sekolah. Itu sudah jelas. Guru, teknik yang profesional sesuai dengan akademiknya. Yang kedua, siswa yang berjumlah 147 orang di SDN Batu Kerbu di sini. Setiap kelas 1 sampai 6 akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan peminat dan bakatnya untuk menjadi panitia, juri, peserta, wasit, jurnalis, pelatih, supporter, dan reporter serta komentator dan sebagainya. Jadi di setiap kelas itu diwajibkan mengirimkan perwakilan. Sebagai apa? Ini sebagai panitia bisa, untuk kelas fase A itu sebagai supporter, fase A sebagai wasit, sebagai jurnalis dan komentator.
Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan sebagai kompetisi. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik serta multimedia pendukung untuk melakukan streaming pertandingan yang akan dilakukan dan dipublikasikan di media sosial. Yang kelima, sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diperdayakan dalam kegiatan kompetisi olahraga BEMTEK di sini. Rencana dan evaluasi. Ada 7 tahapan dalam implementasi SEM di sini. Yang ada 7 tahapan dalam implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi tersebut akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan sport education model dalam pelajaran PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya: yang pertama, tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian pembelajaran dalam sport education model. Yang kedua, umpan balik dari siswa tentang pengalaman dan dalam pembelajaran SEM dan pengumpulan pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang keempat, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Yang kelima, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. 6. Evaluasi penerapan konsep, replay, meninjau konsep fair play dan sikap sportif dan integrasi dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana siswa menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan olahraga yang baik. 7. Evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas kreatif siswa yang terlibat sesuai perannya. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan yang mungkin dihadapi. Yang pertama, pengelolaan waktu, di mana jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan tersebut. Yang kedua adalah faktor alam. Ketika lapangan outdoor akan mempengaruhi kondisi waktu. Semisal contoh hujan, ini kalau faktor alam, hujan yang tak bisa diantisipasi sehingga permainan itu paling tidak dihentikan sejenak, atau kalau ada diganti ke lapangan indoor. Terus yang ketiga, motivasi peserta. Ini tantangannya. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Yang keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Setelah tantangan, ini pasti ada solusi. Yang pertama, penjadwalan ulang yang efisien. Yang kedua, berpindah lokasi lapangan indoor, sumber daya lingkungan itu kalau ada. Kalau tidak ada lapangan indoornya, ya mungkin ditunda ke besok harinya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Yang keempat, komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik apabila terjadi masalah. Yang kelima, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap siswa. Yang keenam, mengadakan pertemuan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek.
ini yang bisa saya sampaikan mengenai rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan sport education model dalam permainan tradisional benteng. Mungkin Bapak Ibu akan menambah dalam kekurangan daripada rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan sport education model. Dipersilakan. Pak. Bukan menambahkan tentang metodenya, cuman tadi saya baca sampai ketikanya itu fair play. Ya, fair play. Ya itu kalau kan maksudnya fair play itu bermain dengan secara adil. Ya. Yang sampean tulis itu fair play bermain dengan rasa takut itu. Fire itu. Oh, berarti salah ketik. Salah ketiknya. Yang benar FAIR. FAIR. Ya nanti saya. Ya, kalau yang masalahnya takut ini dikirim nanti kan. Ya. Jadi ada pertemuan. Terima kasih. Ini mungkin saya keliru ketik Bapak ya. Terima kasih maksudnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada tambahan mengenai pembelajaran ini. Bapak kepala sekolah. Tadi saya baca di atasnya tantangan ada itu. Terima kasih atas waktunya. Replay dan setelah replay bawahnya terus ada replay kan di atas poin 6. Nah itu replay fire yang ditulis. Kalau fear itu takut asli. FA ini. Ah itu sih. Siap, terima kasih atas waktunya. Ini permainan benteng memang tidak asing lagi ya Bapak ya. Namun yang saya tanyakan itu dimulai dari kelas berapa permainan benteng ini bisa dilaksanakan dan pesertanya itu kira-kira berapa? Seperti itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi permainan benteng ini untuk peserta ini kelas 4, 5, 6. Yang kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 itu menjadi supporter atau menjadi panitia-panitia yang lain. Dan untuk jumlah ini minimal 5 maksimal sampai 7 ini. Tuh. Dalam setiap regu, di mana satu regu itu saling merebut benteng A, benteng B. Ini duanya saling berhadapan dan siapa yang sampai duluan merebut benteng ini maka adalah sebagai pemenangnya, itu mendapatkan poin 1. Gitu. Apabila terjadi nanti ini benteng B maju, benteng A maju. Siapa yang maju lebih dulu? Semuanya nanti kena sentuh, itu otomatis mati. Siapa yang maju lebih dulu? Itu dia yang mati. Dan yang mengena itu harus kembali ke depan sampai selesai, sampai bukan sampai selesai, sampai peserta itu atau regu tersebut itu habis, baru mendapatkan nilai. Yang paling cepat adalah menguasai daripada benteng di sini. Salah satu benteng A, benteng B menguasai. Siapa yang paling dulu menguasai menyentuh rumah ini baru. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Nah, yang saya bingungkan di sini tadi Bapak sempat bilang kan ya, semua kelas 1 sampai kelas 6 bisa mengirim delegasinya, mengutus seperti itu. Kalau kelas 4 sampai 6 jadi peserta gitu. Kalau kelas 1 sampai kelas 3 bisa menjadi supporter, wasit dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaan saya tadi Bapak bilang kan peserta itu bisa jadi wasit katanya tadi, sampai Bapak bilang seperti itu. Apakah memungkinkan peserta itu
kelas 1 masih umur 7 sampai 8 tahun ya. Apakah memungkinkan untuk jadi seorang wasit itu di dalam permainan benteng ini? Mengingat mereka masih terlalu dini dan masih anak kecil itu. Terima kasih. Mungkin tadi saya itu bukan pasal A dijadikan wasit, tidak ya. Karena ini yang jelas untuk anak kelas 1 itu tidak mungkin untuk menjadi wasit. Pembicaraan saya itu terlalu melanjutkan ke selanjutnya. Nah, jadi untuk kelas 1 yang jelas untuk kelas 1 ini menjadi supporter. Ya, supporter ataupun komentator ataupun reporter. Komentator maksudnya komentator tadi itu bukan menjelaskan gini tidak, cuma memberikan apa itu semacam orang-orangan gitu. Semacam orang-orangan. Ya. Dan apa itu? Jadi pelatih kan nggak bisa. Paling tidak. Jadi yang masuk akal aja untuk kelas 1 itu. Paling tidak maksimalnya di sini menjadi supporter. Itu untuk kelas 1. Tapi kalau untuk kelas 2, kelas 3 insya Allah itu bisa kalau jadi yang namanya apa? Panitia lain itu. Dan untuk wasit yang jelas mengambil daripada kelas 6 ataupun kelas 5 itu. Yang luar itu nanti ke kelas tapi tidak semuanya itu bermain. Dalam satu kelas itu anak tidak semuanya bermain, hanya mengirim siapa yang pantas untuk dikirim itu. Mungkin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat. Hubungan antara SEM dan wali kelas sebagai koordinator itu contoh seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Hubungan sport education model dengan wali kelas. Wali kelas apa? Wali murid. Wali kelas. Wali kelas itu sebagai penyupport, pendukung, memberikan izin terhadap anak didiknya untuk mengikuti daripada permainan tersebut. Itu. Semisal satu contoh, saya sekarang mengadakan permainan sepak bola mini yang diundang wali kelas 1, wali kelas 2. Jadi nanti wali kelas itu mengizinkan anak didiknya untuk ikut berpartisipasi. Jadi hubungnya apa ya? Kolaborasi lah. Kolaborasi, hubungannya SEM dengan wali kelas itu kolaborasi, mendukung itu daripada kegiatan tersebut. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, terima kasih Bapak Ibu kepala saudara atas waktunya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran berbasis proyek Sport Education Model. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.